BTTH Chapter 1012 Melihat Yaolo lagi. Sosok kurus itu berdiri di langit. Tubuhnya tidak bergerak, tapi aura keagungan cukup membuat area ini bergetar. Daozong, poin sebenarnya ketika seseorang dapat dianggap sebagai ahli sejati di benua ini. Hanya dengan berhasil mencapai level ini, seseorang akan mendapatkan prasyarat yang memungkinkan seseorang untuk bertahan hidup di dataran tengah. Saat ini, Xiaoyan telah mencapai langkah ini pada usia seperti itu. Pencapaian ini sungguh mengesankan. Hujan turun dari langit ke segala arah, membungkus gunung mata surga dalam genggamannya. Suara ketipak terdengar. Sosok itu berdiri di udara kosong di kejauhan. Tidak ada sayap doki atau sayap tulang yang muncul di punggungnya. Berjalan di udara adalah indikator unik dari seorang elit Daozong. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya melewati hujan dan melihat sosok tak bergerak di langit. Dalam sekejap, seluruh pegunungan mata surga menjadi sunyi senyap. Hanya suara tetesan air hujan yang jatuh di daunan pohon yang terdengar jelas di atas gunung. Sosok di langit itu tidak bergerak. Setiap kali hujan mencapai radius 5 kaki darinya, secara otomatis hujan akan tersebar. Sikap itu seolah-olah ada penghalang tak terlihat di sekitar Xiaoyan. Saat ini, mata Xiaoyan tertutup rapat. Aura agung menyelimuti tubuhnya, membuatnya tampak seolah-olah dia telah berubah menjadi patung. Kenapa dia? Jingu bertanya. Kejutan melintas di matanya saat dia melihat keheningan Xiaoyan. Saat ini, Xiaoyan telah berhasil maju. Kenapa dia menjadi seperti ini? Sepertinya dia telah memasuki kondisi unik. Jinxi ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Jingu kaget saat mendengar ini. Meskipun kekuatannya lebih kuat dari Xiaoyan, dia tidak dapat melihat apa yang terjadi di tubuhnya. Mari menunggu, dia harus segera pulih. Baiklah. Xiaoyan yang matanya terpejam ke langit, mengerutkan kening saat mereka berdua berbicara. Segel api di alisnya yang sudah lama tidak menunjukkan banyak aktivitas, saat ini memancarkan cahaya api. Xiaoyan awalnya tidak yakin dengan apa yang sedang terjadi. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah kekuatan spiritual di dalam tubuhnya menjadi sangat sensitif saat dia berhasil menembus kelas Daozong. Pada saat yang sama, dia sekali lagi merasakan sisa segel spiritual samar yang tersisa di dalam segel api di antara alisnya. Segel api ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Yaolo ketika dia ditangkap. Situasi seperti ini juga bukan kali pertama terjadi. Ketika dia menerobos ke kelas Dao Huang saat itu, Xiaoyan telah mengikuti sisa segel spiritual di segel api, menjelajahi ruang angkasa untuk menyelidiki aula besar misterius tempat Yaolo dipenjara. Karena kekuatan spiritualnya lemah saat itu, apa yang dia lihat sangat kabur. Dengan pengalamannya terakhir kali, Xiaoyan mengerti apa yang terjadi ketika dia sekali lagi merasakan perubahan segel api. Kekuatan spiritual di dalam tubuhnya berkumpul sebelum memasuki bagian dalam segel api. Kilatan muncul di mata Xiaoyan setelah kekuatan spiritualnya memasuki segel api. Terowongan aneh berwarna hitam pekat muncul. Tanpa ragu-ragu, kekuatan spiritualnya mengalir ke dalamnya seperti sambaran petir. Terowongan hitam pekat itu sepertinya sangat panjang. Namun, Xiaoyan tidak merasa cemas karena dia memiliki pengalaman terakhir kali. Dia dengan hati-hati mengumpulkan kekuatan spiritualnya dan dengan cepat menelusurinya. Perjalanan ini berlanjut hingga waktu yang tidak diketahui sebelum semacam tekanan ditransmisikan secara samar-samar dari tepi terowongan. Fluktuasi yang tergelap dan padat juga terasa. Kekuatan spiritual baru saja keluar dari terowongan ketika ia merasakan hawa dingin yang gelap menyapu. Aula gelap besar yang sama memasuki matanya. Aula besar ini sangat besar sehingga menakutkan. Itu seluruhnya tertutup warna hitam keabu-abuan, yang menyebabkan seseorang merasakan tekanan yang ekstrim. Ada cukup banyak pilar batu hitam setinggi puluhan kaki di dalam aula besar. Banyak simbol aneh yang tergambar pada pilar batu tersebut. Samar-samar mereka memancarkan cahaya, tampak seperti mata berkedip-kedip yang tak terhitung jumlahnya, memberikan penampilan yang mengerikan dan dingin. Tatapan Xiaoyan dengan cepat menyapu aula besar ini, yang sangat besar sehingga dia tidak bisa mengetahui ukurannya. Setelah itu, matanya tiba-tiba beralih ke area tertentu. Kelompok cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di tempat itu. Setelah diamati dengan cermat, orang dapat melihat bahwa sebagian dalam gugus cahaya itu adalah tubuh spiritual dengan mata tertutup rapat. Meskipun Xiaoyan telah melihatnya terakhir kali, waktunya terlalu sedikit dan kekuatan spiritualnya masih lemah. Oleh karena itu,
Penglihatan yang dibawanya kembali sangat kabur. Namun kali ini, dia dapat melihat dengan jelas bahwa ada rantai berwarna hitam yang meliuk-liuk di kumpulan tubuh spiritual. Rantai berwarna hitam ini melingkari leher tubuh spiritual tersebut. Tampaknya ada sesuatu yang secara samar-samar ditarik dari bagian dalam tubuh spiritual melalui rantai. Tatapan Xiaoyan bergerak mengikuti rantai itu dan melihat ada beberapa pilar aneh berwarna hitam gelap yang menjulang tinggi di tepi rantai. Pilar-pilar batu ini sepertinya sedang menyerap sesuatu dari dalam tubuh spiritual. Xiaoyan merasakan rasa ngeri menjalari tubuhnya saat melihat pemandangan ini. Hall of Soul sepertinya menggunakan jiwa-jiwa ini sebagai semacam nutrisi. Meskipun Xiaoyan saat ini hanya memiliki kekuatan spiritual yang tak terlihat, emosi terkejutnya masih muncul. Kejutan ini berlanjut sesaat sebelum Xiaoyan buru-buru merasakan kesurupan samar yang ada di dalam segel api. Kekuatan spiritualnya dengan hati-hati melayang di sekitar aula besar. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia bahkan tidak bisa melihat satupun penjaga Hall of Soul di dalam aula ini. Yang ada hanya kesunyian yang beragam dan seperti kematian. Tempat kematian yang aneh dan suram. Ini adalah evaluasi Xiaoyan terhadap tempat ini. Pencarian Xiaoyan tidak berhenti sementara pikiran ini terlintas di hatinya. Tatapannya menyapu bagian dalam aula yang penuh sesak. Sesaat kemudian, kekuatan spiritualnya tiba-tiba bergetar. Sukacita segera muncul dalam hatinya. Fluktuasi kecil itu menjadi lebih jelas. Kecepatan Xiaoyan diam-diam meningkat dengan pikiran yang melintas di benaknya. Namun, dia tidak berani bergerak terlalu cepat. Dia memahami dengan jelas bahwa pasti ada penatua terhormat, Douzun, yang menjaga aula ini. Meskipun kekuatan Xiaoyan saat ini benar-benar berbeda, dia tidak begitu sombong sehingga dia berpikir dia bisa bertarung dengan elit Douzun. Kekuatan spiritual Xiaoyan tiba-tiba berhenti setelah melakukan perjalanan ke depan untuk beberapa saat. Tatapannya terkejut saat dia melihat ke depannya. Ada sekumpulan cahaya yang tidak menonjol, tergantung di atas meja batu. Di dalam gugus cahaya itu ada seorang lelaki tua yang tubuhnya tampak agak ilusi. Orang tua ini menutup kedua matanya rapat-rapat. Wajah tua itu yang begitu familiar ternyata adalah Yao Lao. Leher Yao Lao juga memiliki rantai berwarna hitam di sekelilingnya. Terlebih lagi, rantai berwarna hitam ini tampak lebih besar dari yang lain. Ada juga lebih banyak simbol aneh di atasnya. Kekuatan spiritual Xiaoyan bergetar hebat, mengungkapkan kegembiraan dan perasaan yang tak terlukiskan saat ini. Xiaoyan menatap wajahnya yang tampak terlihat lebih tua. Sudah hampir 3-4 tahun sejak Yao Lao ditangkap. Xiaoyan merasakan sakit, seperti hatinya dicengkram oleh sesuatu serta niat membunuh yang luar biasa ketika dia memikirkan kesulitan yang diderita Yao Lao selama bertahun-tahun ini. Yao Lao harus diberi banyak pujian atas semua pencapaiannya. Seperti kata pepatah, seorang guru sama seperti seorang ayah. Xiaoyan juga benar-benar memandang Yao Lao sebagai ayahnya. Wajar jika hati Xiaoyan merasakan sakit yang luar biasa saat melihat Yao Lao menderita penyiksaan seperti itu. Kekuatan spiritual Xiaoyan melayang menuju puncak meja batu. Karena kehati-hatiannya, Xiaoyan tidak mendaratkan tubuhnya. Sebaliknya, tatapannya menatap ke arah Yao Lao yang matanya terpejam. Dia bisa merasakan kekuatan hidup Yao Lao. Meski lemah, untungnya tidak ada hal serius yang terjadi padanya. Saat Xiaoyan mengamati Yao Lao yang sedang tertidur, Yao Lao sepertinya merasakan sesuatu. Kelopak matanya bergerak-gerak. Setelah berjuang sejenak, dia perlahan membuka matanya. Tubuh Yao Lao langsung menegang setelah dia membuka matanya yang agak keruh. Tatapannya tumpul saat dia mulai melihat udara kosong di depannya. Tubuhnya tanpa sadar gemetar. Melihat Yao Lao bertingkah seperti ini, Xiaoyan akhirnya tidak tahan lagi. Kekuatan spiritualnya terdistorsi saat ia berubah menjadi sosok ilusi yang berlutut ke arah Yao Lao di udara. Setelah itu, dia bersujud pada Yao Lao, suaranya sedikit serak. Guru, murid ini tidak berbakti. Yao Lao memperhatikan pemuda yang digantung sambil berlutut. Matanya menjadi basah dan suara kecil melewati bola cahaya. Anak kecil, kamu sudah melakukannya dengan cukup baik. Mampu merekrutmu sebagai muridku adalah hal terbaik yang pernah dilakukan oleh tulang-tulang tuaku ini. Meskipun Yao Lao saat ini di penjara, dia masih memiliki penglihatannya. Dia bisa mengatakan bahwa Xiaoyan saat ini hanyalah seutas kekuatan spiritual. Namun, ada kekuatan besar yang tersembunyi di dalamnya. Karena Xiaoyan dapat mengandalkan benang kekuatan spiritual untuk berubah menjadi seseorang. Yao Lao secara alami dapat menebak bahwa Xiaoyan saat ini telah berhasil maju ke kelas Douzong. Mata Xiaoyan memerah. Dia berbisik, "Guru, yakinlah bahwa saya akan datang dan menyelamatkanmu sesegera mungkin."
Mungkin Anda tidak memiliki kualifikasi. Kata-kata Xiaoyan baru saja terdengar ketika sebuah suara tua yang acuh tak acuh perlahan bergema di aula besar. Tekanan besar tiba-tiba turun setelah munculnya suara lama ini. Namun, ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Dia berdiri, berbalik, dan melihat ruang yang berfluktuasi di belakangnya dengan mata gelap. Seorang lelaki tua berpakaian ungu anehnya muncul di tempat itu. Pria tua berpakaian ungu itu melirik Xiaoyan. Dia segera merajut alisnya. Kekuatan spiritual Xiaoyan samar-samar memberinya perasaan yang familiar. Setelah berpikir sejenak, dia tanpa sadar berkata dengan terkejut, "Kamu adalah kekuatan spiritual sejak saat itu?" Xiaoyan menatap lelaki tua berpakaian ungu ini dan tidak menjawab. Tak disangka, orang yang bahkan tidak bisa menerima gejolak spiritual dari diri terhormat ini, Daozun, ternyata bisa sampai ke tempat ini. Sepertinya kamu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pria tua berpakaian ungu itu melirik ke arah Yao di gugusan cahaya. Dia tersenyum tipis, mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke Xiaoyan dari kejauhan. Namun, ini masih jauh dari cukup. Lain kali, saya datang ke sini, saya akan membalas semua kesulitan yang dialami guru selama bertahun-tahun ini. Tatapan Xiaoyan seperti tatapan binatang buas. Samar-samar itu membuat kegilaan yang membuat seseorang merasa takut. Semoga, pria tua berpakaian ungu itu mengangkat alisnya. Saat tangannya tiba-tiba mengepal, ruang di sekitar Xiaoyan segera pecah. Kekuatan spiritual Xiaoyan tersingkir oleh serangan menakutkan ini. Ekspresi senang muncul di wajah tua Yao di dalam kelompok cahaya saat dia melihat tubuh Xiaoyan yang menghilang. Xiaoyan mampu untuk tetap tidak takut menghadapi elit Daozun. Dari kelihatannya, dia telah berkembang pesat selama beberapa tahun ini. Yao samar-samar merasa bahwa saat muridnya ini muncul lagi, dia tidak akan menjadi kekuatan spiritual belaka. Sebaliknya, dia akan datang sendiri. Alis lelaki tua berpakaian ungu itu menyatu ketika dia melihat ekspresi puas di wajah Yao. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya merasakan sedikit kegelisahan yang tidak muncul selama bertahun-tahun. Meskipun tidak terlalu intens, itu masih menyebabkan dia merasakan hawa dingin yang meresap jauh ke dalam tulangnya. Xiaoyan ya. Sebuah suara yang mengandung rasa dingin perlahan terdengar di aula yang sunyi.